Jadi ini salah satu jenis tanaman ficus juga ya, bergetah putih. Nah, sekarang kita lepas. Nah, seperti ini. Ini ficus beringin dolar bergetah putih. Jadi sama seperti loa, beringin. Halo, ketemu lagi dengan saya di Alessa Ramadhani Channel. Nah, di depan saya sudah ada beberapa jenis bahan bonsai dan bonsai ficus. Nah, jadi nanti kita lihat satu persatu ya, dari ujung sini hingga ujung sana. Jadi jenis ficus apa saja yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu seperti apa bahan bonsai dan bonsainya. Nah, jadi yang pertama ini ficus amplas. Nah, jadi ini amplas putih ya, karena ficus amplas ada dua jenis yang saya tahu, amplas putih dan amplas hitam. Nah, di depan saya ini amplas putih. Nah, jadi karakter batangnya dia seperti ini ya. Jadi berwarna putih keabu-abuan seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini bahan bonsai ficus amplas putih. Nah, jadi ini akar bagian bawahnya dipecah ya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, yang sebelah sini juga dipecah. Nah, jadi ini masih dibiarkan ya di beberapa bagian cabangnya. Jadi di los. Nah, seperti ini. Jadi dasarnya sudah ada ya, sudah terlihat seperti ini. Hanya di bagian ujung-ujungnya saja masih di los. Jadi dibiarkan. Jadi biar pertumbuhannya juga biar lebih cepat lagi. Nah, ini amplas putih ya. Nah, yang sebelahnya ini beringin, ficus benjamina. Nah, seperti ini batang bagian bawahnya. Nah, yang warna coklat ini salep cambium ya. Jadi ini salah satu jenis tanaman ficus juga. Ini beringin ficus benjamina. Nah, ini ukuran daunnya bisa mengecil ya, seperti ini. Nah, ini yang masih subur, jadi lebar seperti ini dia. Jadi bisa dilihat ya perubahan daunnya. Jadi yang dari awalnya seperti ini bisa mengecil seperti ini. Nah, seperti ini juga ya, bisa dilihat ya. Nah, di beberapa bagian cabang atau ranting ini masih terikat atau terlilit oleh kawat. Jadi masih dibiarkan. Nanti sekiranya sudah mulai termakan oleh batang, ini sudah bisa dilepas ya. Jadi sekiranya nanti setelah dilepas balik lagi ke bentuk awal, jadi bisa dikawat lagi di sebelahnya. Jadi seperti ini. Ini bisa dilihat, ini sisa kawat. Jadi dia dilepas, kemudian masih ngebalik lagi ke bentuk awal, jadi dikawat lagi di sebelahnya seperti ini. Nah, ini beringin ya. Sekarang kita geser ke sebelahnya. Nah, yang ini loa. Nah, seperti ini karakter batangnya. Sama ya, dia berwarna abu keputihan. Nah, ini yang warna coklat salep cambium. Jadi biar lebih cepat proses penyembuhannya atau proses menutupnya. Nah, ini daun loa seperti ini. Jadi ini salah satu jenis tanaman ficus juga ya. Nah, ini perantingannya. Ini juga sama ya, di beberapa bagian cabang atau ranting masih terlilit oleh kawat. Nah, seperti ini. Ini dari jauh seperti ini. Ini loa. Sekarang kita geser ke sebelahnya. Nah, yang ini beringin dolar. Jadi ini sepintas bentuk daunnya memang mirip dengan beringin Korea. Cuman kalau dolar dia bulat seperti ini daunnya. Sedangkan daun Korea dia agak mengerucut. Nah, ini daunnya mengecil ya, seperti ini ya. Nah, ini batang bagian bawahnya seperti ini. Ini batang bagian bawahnya batang iprik ya, jadi bukan asli dolar. Nah, sambungannya di sebelah sini. Nah, bisa dilihat. Ini sambungannya, ini atau diokulasi ya. Nah, sebelah sini juga. Ini bagian okulasinya. Nah, seperti ini daun dolar. Jadi ini salah satu jenis tanaman ficus juga ya, bergetah putih. Nah, sekarang kita lepas. Nah, seperti ini. Ini ficus beringin dolar bergetah putih. Jadi sama seperti loa, beringin, dan ficus amplas. Nah, sebelum lanjut melihat videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alessa Ramadhani Channel. Nah, ini beringin dolar. Sekarang kita geser ke sebelahnya. Nah, yang ini kimeng ya. Nah, seperti ini bentuk daunnya. Nah, untuk beringin Korea
ini bentuk daunnya hampir sama seperti kimeng ya, cuman dia lebih tebal dan berwarna hijaunya juga lebih tua. Nah ini kimeng. Nah ini masih dililit kawat juga ya di beberapa bagian ranting atau cabangnya. Nah jadi seperti ini. Jadi ketika sudah mulai termakan oleh ranting atau oleh batang, ini bisa dilepas kawatnya. Nah untuk sisa kawatnya sendiri ini nanti akan menutup kembali. Jadi nantinya dia seperti ini. Jadi membentuk karakternya bagus. Jadi tidak lurus saja ya, atau tidak mulus. Nah ini untuk bagian bawahnya sendiri ini ditempelkan di atas batu. Jadi akarnya dililitkan ke batu, kemudian ditutup dengan moss. Jadi tujuannya biar dia mencengkram ya. Jadi biar nggak kering juga ditutup dengan moss. Nah bisa dilihat ini ada tali-tali ya. Jadi ini buat mengikat bagian akarnya. Jadi tidak diikat secara langsung. Jadi ditutupin dengan moss dulu seperti ini, kemudian diikat dengan talinya. Nah untuk media tanam ini menggunakan pasir malang ya. Nah untuk pupuknya sendiri Dekastar. Nah yang ini juga sama ya. Ini juga pupuknya sama Dekastar. Nah yang ini juga, ini loa ya. Ini sama pupuknya Dekastar juga. Nah untuk yang loa ini ditutup dengan moss bagian atasnya. Karena potnya kecil seperti ini ya, jadi belum dikasih lumut. Kalau dia terjemur atau kena matahari secara langsung dia cepat kering. Makanya dikasih moss. Karena loa salah satu jenis tanaman yang membutuhkan banyak air juga ya. Makanya sering kita temui atau dijumpai di pinggiran sungai atau di bantaran sungai. Nah, ini beringin, dolar. Dan yang ini kimeng. Nah, seperti ini kimeng. Nah yang di sebelahnya ini iprik atau beringin iprik. Nah bisa dilihat seperti ini. Jadi ini awalnya satu batang ya, jadi kemudian bercabang jadi dua dan dipenuhi dengan akar gantung. Jadi akar gantungnya ini hampir menyerupai batang. Nah bisa dilihat seperti ini. Nah ini juga sama ya, di beberapa bagian cabang atau ranting masih dililit dengan kawat karena belum waktunya ngelepas ya. Nah jadi ini sudah mulai gondrong juga ya, sudah waktunya dipangkas atau di pruning bagian ujung-ujungnya. Jadi ketika di pruning bagian ujungnya diharapkan dia akan tumbuh lebih dari satu cabang. Jadi untuk merapatkan bagian rantingnya. Jadi begitu rantingnya rapat, otomatis daun juga akan ikut rimbun ya. Nah ini bentuk daunnya masih lebar karena masih subur-suburnya ya, karena masih dibiarkan untuk narik yang di bagian sininya. Nah untuk bagian bawahnya sendiri ini dikasih lumut ya, jadi biar kelihatan lebih bagus lah ya. Nah ini akar gantungnya sudah mulai keluar lagi seperti ini. Nah untuk media tanam ini sama, menggunakan pasir malang, pupuknya Dekastar. Karena tertutup lumut seperti ini, jadi saya kasih di bagian pinggirnya dan di bagian bawahnya. Nah seperti ini. Nah jadi ini beberapa jenis tanaman fikus semuanya. Iprik seperti ini ya bentuk daunnya. Dan yang ini kimeng. Ini karena beberapa hari yang lalu baru beberapa hari baru di pruning ya, jadi baru terbus kembali daunnya. Nah yang ini beringin dolar, dan yang ini loa, dan yang ini beringin, dan yang ini ficus amplas. Nah jadi seperti ini, daun amplas juga bisa mengecil ya seperti ini. Bisa dilihat perbandingannya dengan yang ini. Jadi ini masih di los, jadi masih lebar juga bentuk daunnya. Dan di permukaan atas dan bawah daunnya agak kasar. Nah jadi itu ficus amplas ya, amplas putih. Dan yang ini beringin, itu loa, dolar, kimeng, dan yang terakhir itu iprik. Jadi ini beberapa jenis bonsai dan bahan bonsai ficus semuanya. Nah mungkin sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harsan, sampai ketemu di video selanjutnya.